selamat datang Bapak Kader semuanya. Hari ini saya akan memberitahukan kepada ibu kader bahwa bagaimana cara mengukur berat badan yang memang harus dilakukan, Bapak Kader lakukan nanti di lapangan ya, untuk mendeteksi screening atau screening dan deteksi penyakit tidak menular. Jadi untuk persiapannya nanti Bu Kader harus memastikan bahwa tempat timbangan ini berada tempat yang keras, ya ini ya, keras, kemudian dia agak tengah sedikit, kemudian nanti sasaran akan timbang nanti dia berdiri tegak di sini dan nanti baru Ibu nanti arahkan ininya sasaran tersebut. Sekarang silakan coba Ibu praktekkan di sini. Supaya Ibu nanti di pemeriksaan nanti Ibu mudah memeriksakannya ya. Oke, pertama lepaskan alas kakinya. Silakan nanti naik di sini sasarannya. Ya, Bapak perhatikan ya, karena nanti kan membersihkan yang berbadan Bapak dan Ibu yang kader ya. Nah, ya. Kemudian Bapak perhatikan pakai jam tangan apa enggak. Nah, lepas dulu jam tangannya. Nah, oke. Kemudian ada HP enggak di ini pasiennya nanti. Nah, kalau ada HP lepas dulu gitu ya. Kemudian sendal dan lepas. Nah, sesudah dipastikan semua yang memperberat itu berat badan sudah kita pisahkan, baru pasiennya suruh tegak. Nah, tegak begini nanti apa ya? Tegak. Dia harus pandangan dengan kader ya. Nah, setelah itu baru kita akan sebagai kader nanti Bapak Ibu kader nanti tentukan berapa jumlahnya. Nah, ini Ibu nggak usah melihat ke bawah, lurus aja, kadernya yang melihatnya. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, baru kita simpulkan hasilnya berapa. Jadi pastikan timbangan ini ada di titik nolnya. Baru nanti Bapak Ibu kader menyuruh pasien untuk melakukan timbangan berat badan. Oke, silakan Bu, baru lagi. Nah, jadi nanti Ibu Bapak kader ini harus betul-betul memastikan ya bahwa timbangannya akurat. Akurat timbangannya sudah di tempatnya bagus dan keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bidan Aulia. Saya dari UPT di Puskesmas Siring Betik. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengkajian P3G. Nah, ada yang tahu nggak P3G itu singkatannya apa sih? Ya, P3G adalah pengkajian paripurna pasien geriatri. Nah, jadi seperti ini. Nah, apa nih pengertiannya? Yaitu untuk menentukan masalah psikologi dan lingkungan bagi pasien lansia, dan juga untuk sebagai identifikasi jenis pelayanan yang dibutuhkan oleh lansia. Nah, dan untuk tujuannya apa? Tujuannya untuk merencanakan penanganan komprehensif dan tindak lanjut jangka panjang bagi lansia. Dan juga untuk manfaatnya, untuk menilai status fisik, sosial, ekonomi, nutrisi, dan juga mental. Di bagian screening yang awal, yaitu adalah penilaian aktivitas sehari-hari. Jadi di sini ada 10 pertanyaan dengan skornya 0 sampai 2. Jadi 0, 1 dan 2. Hanya itu. Jadi misal nih 1, penggunaan WC. Pertanyaannya seperti apa nih Bu? Gimana nanyanya nih? Ya, pertanyaan gini, Ibu kalau mandi ke WC itu perlu bantuan dibopong atau jalan sendiri Bu? Oh iya, saya jalan sendiri. Saya masih bisa jalan sendiri. Oh oke. Jadi untuk skor 0, jadi jika jawabannya tergantung pertolongan orang lain. Nah, lalu ada skor 1 dengan jawaban perlu pertolongan pada beberapa kegiatan. Jadi ada beberapa kegiatan yang memang membutuhkan pertolongan gitu. Lalu yang dengan skor 2 yaitu mandiri. Jadi tadi kan jawabannya mandiri, berarti dikasih skor 2. Sampai di bagian pertanyaan ke-10, kalau dia menjawab semuanya dengan total nilai 20, maka hasilnya dia masih mandiri. Kalau misal nilainya 9 sampai 11 skornya, yaitu dia masih ketergantungan sedang. Itu untuk aktivitas sehari-hari. Lalu ada
penilaian evaluasi status mental. Di sini ada 11 pertanyaan. Jadi satu pertanyaan dari 11 itu ada sub-subnya. Yang pertama seperti ini. Pertanyaannya, sekarang tahun berapa, musim, bulan, tanggal, dan hari apa? Nah, kalau seandainya dari 5 pertanyaan tersebut dia hanya menjawab 3, berarti nilainya 3. Dan secara keseluruhan dijumlahkan. Kalau seandainya dia hasilnya 30, semuanya nilainya 5 dan totalnya 30, maka dia sadaran mentalnya sadar. Seperti itu. Lalu ada instrumen mini nutrisi assessment. Jadi penilaian nutrisinya atau MNA. Nah, di sini ada pertanyaannya ada 6. Jadi pertanyaan pertama ini, apakah Anda mengalami penurunan asupan makanan dalam 3 hari? Kita nanyanya gimana, Bu? Ya gini pertanyaannya. Ibu 3 bulan terakhir makannya gimana? Teratur enggak? Enak enggak? Gitu. Terus jawabannya, nggak enak makan nih, gimana ya, katanya gitu. Udah dari 2 minggu yang lalu nggak enak makan, katanya gitu. Oh, berarti hasil skornya yaitu kehilangan nafsu makan sedang karena baru 2 minggu yang lalu. Jadi ini skornya ada 0, 1, dan 2. Jadi kalau jawabannya seperti tadi, itu diberi skor 1. Kalau sudah sampai di pertanyaan ke-6, dijumlahkan hasil skornya, dilihat seandainya dia skornya ada 14, artinya dia nutrisinya masih baik. Seperti itu. Nah, seperti itu ya. Jadi itu saja yang bisa saya dapat sampaikan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Alimuddin, akan menjelaskan kepada Bapak tentang tekanan darah. Tekanan darah itu adalah untuk mengetahui apakah Bapak hipertensi, atau hipotensi. Sedangkan penyebab tekanan darah itu salah satunya stres, minum alkohol, terus konsumsi kokain. Nah itu Pak ya. Jelas Pak ya. Di sini akan saya periksa Bapaknya. Boleh Pak ya? Boleh. Hasil tadi Bapak 145 154, dia kasih skornya 145, sedangkan dia skornya 90, berarti Bapak kemungkinan besar ada akan terjadi hipertensi ya Pak ya. Pak harus jangan mengurangi, kalau bisa jangan konsumsi kopi, garam, merokok ya Pak ya, itu aja Pak ya. Sekian, terima kasih dari saya Pak ya, ngerti Pak ya. Oh, ya, oke. Yuk.